Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita Football Partner. Partner. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prediksi pemenang Ballon d'Or tahun 2025. Oke, mungkin ada beberapa kandidat ya ini. Mungkin pertama kita akan memasukkan Ousmane Dembele, mungkin Muhammad Salah, Rafinya, Rafinha, Lamine Yamal. Amin Yaman. Ya, kita yang masih punya kesempatan berjuang ya. Pertama, kita bahas Ousmane Dembele. Nah, Ya, oke, Ousmane Dembele di musim ini ya sangat-sangat baik, terutama di Liga Champions. Tapi kalau di Liga Prancis saya kurang tahu ya pemain. PSG menang Liga Prancis. Kalau sebenarnya ya PSG menang Liga Champions mereka dapat treble. Bagus itulah Ousmane Dembele. Bagus itulah posisi PSG sekarang. Ya, ini sebenarnya toh prediksi saya, jikalau PSG menang UCL nanti, pasti pasti Ousmane Dembele dapat Ballon d'Or. Siapapun kalah kalau udah dapat treble. Ya mungkin apalagi kalau besok dapat juga nganu klub berklub. Apalagi, tapi harusnya setengah permainan ya. Setengah permainan baru kan. Ya, kita lihatlah kalau kalau soal pertandingan final UCL nanti ditunggu saja Ousmane Dembele dapat bereaksi atau tidak. Mungkin kalau ya pasti pasti ya sudah pasti kalau sudah dipastikan kalau PSG mendapatkan satu nominasi seseorang dan kemungkinan besar itu Ousmane Dembele sudah dipastikan. Nah, yang kedua kita bahas Muhammad Salah ya. masalah ini Ini King Mesir ya. King Mesir. Muhammad Salah ada Premier League ini juga juara Premier League, menjadi top skor, menjadi top assist dan juga pemain terbaik Liga Inggris di musim ini. Ini 4 sekaligus ya teman-teman. Ya, menurut saya ya Muhammad Salah itu sudah menjadi winger terbaik untuk tahun ini. Mengalahkan, kalau menurut saya sendiri bahkan lebih baik daripada Lamine Yamal sama Rafinha. Ya kan menurut saya. Tapi ya itu saya ya gimana ya, dia itu sudah menjadi salah satu poin penting di pemain Liverpool dan menjadi tombrak utama penyerangan Liverpool sudah menjadi sehari-hari lah itu Salah sama Gakpo yang gitu. Nah, terus terus ini juga menjadi sebenarnya cukup mengejutkan ya performa Liverpool saat ini, untuk karena menyadari mereka mendapatkan pelatih baru, mendapatkan dan dapat memenangkan liga dan menjadi peringkat pertama yang di Liga State-nya UCL. Itu sudah cukup mengejutkan. Ya, sekarang yang ketiga, Rafinha. Rafinha. Ini nih, Rafinha itu sangat mengejutkan ya. Karena sebenarnya Rafinha itu bukan sayap kiri, tapi sayap kanan. Tapi karena sayap kanannya itu diambil sama Yamal, jadi pindah ke kiri. Ya, dan cukup mengejutkan ya karena dia main di Barcelona yang emang akhir-akhir ini itu mungkin dari 2018 2019 sudah cukup memiliki keadaan klub yang buruk, tapi keadaan klub yang buruk tidak sama dengan keadaan lapangan yang buruk gitu loh. Walaupun keadaan mereka buruk, tetapi mereka juga dalam keadaan seperti itu dapat menjuarai Liga Liga Spanyol itu tahun lalu bersama Safi, dan di bawah manajer Bandul lagi malah mendominasi Liga dan menjadi salah satu penantang besar untuk memenangkan UCL walaupun akhirnya kalah dengan Inter. Tapi ya ini Rafinha itu di bawah Hansi Flick sangat-sangat baik. Mungkin sebelum-sebelumnya juga biasa-biasa saja ya. Entah itu Hansi Flick yang mendidik atau bagaimana ya, sehingga Rafinha bisa menjadi pemain yang awalnya itu hanya ya biasa-biasa saja. Mungkin saya juga mendengar ya rumornya Rafinha itu katanya mau dijual, tapi dia membuktikan bahwa dia itu ya pemain yang top sehingga sekarang bisa masuk di nominasi Ballon d'Or. Ya, sebenarnya itu sih. Sebenarnya kalau kalau umpamanya loh, kalau Inter itu
Inter itu bisa kalah dengan Barcelona, mungkin Rafinha memiliki kemungkinan yang lebih tinggi lagi untuk menjadi pemenang Ballon d'Or. Nah, terus yang terakhir, yang keempat ya, ada menurut kami ya, kami itu yang memiliki kemungkinan tuh kan si Lamine Yamal. Walaupun masih muda, tapi Lamine Yamal sudah mendapatkan 40 gol assist. 40 gol assist kalau dijumlahkan di semua kompetisi. Ya, itu cukup 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 mengejutkan ya untuk orang yang berumur 17 tahun. Kapan terakhir kali kita melihat umur 17 tahun sudah mendapatkan 40 gol dan assist di Liga Top Eropa? Ya juga ya, selain itu Lamine Yamal juga memang wonderkid terbaik di musim ini ya. Karena ya dia di Barcelona juga memenangkan treble domestik, yaitu La Liga, Piala Super Spanyol, dan juga Copa del Rey, dan juga di di Spanyol mainnya juga sangat-sangat bagus, bisa menjadi ujung tombak serangan di Barcelona ya. Meskipun posisinya adalah sayap, tapi dia sering mencetak gol. Ya, cukup mengejutkan ya, apalagi sering tembak dari luar kan, kotak penalti juga dia sering, laundering syutingnya sering digunakan. Mungkin itu mungkin salah satu kelebihannya daripada Messi muda ya. Messi muda itu jarang kalau tembak dari luar kotak itu, tapi Lamine Yamal sudah sering, sudah berani melakukannya. Ya mungkin selevel ya gitulah, talenta yang dimiliki Lamine Yamal itu sudah dapat membuktikan kalau dia itu menjadi salah satu kandidat Ballon d'Or untuk tahun ini. Ya, nah sekarang kita urutkan dari yang posisi pertama sampai posisi terakhir. Yang pertama siapa? Kalau saya pribadi mungkin ya, ini hanya mungkin tetap Ousmane Dembele. Kalau menurut Anda ini Ousmane Dembele. Kalau saya sendiri menurut saya masih Muhammad Salah. Beda. Posisi kedua Ya mungkin Rafinha mungkin. Rafinha Ya. sama. Sama posisi dua Rafinha. Malah saya itu sebenarnya memperdebatkan mau masukin posisi kedua ini Rafinha atau Dembele, tapi ya karena memang keadaan sekarang dan mungkin saya lebih suka lihat Rafinha main aja ya. Sama Dembele, lebih suka lihat Rafinha main sama daripada Dembele. Saya lebih suka lihat Rafinha main, jadinya saya atasin aja gitu. Terus yang ketiga ya mungkin saya ya Lamine Yamal ya, karena ya umurnya itu masih muda tapi top. Kalau saya itu saya baru Dembele. Ya mungkin ya sebenarnya kalau umpamanya Dembele nanti bisa menang di tanggal 1 Juli besok ya, itu mungkin saya bisa naikin di posisi kedua atau pertama malah Dembele ini, karena memang ya bagus itulah posisi PSG saat ini, mau menantang treble pertama di Prancis kan. Ya terus yang kelima terakhir, kalau yang terakhir itu saya baru Lamine Yamal. Berarti yang terakhir kamu salah. Ya mungkin ya sekian saja ya prediksi dari kami. Yang terpenting itu sekarang ya, tahun-tahun akhir-akhir tahun ini mulai memang menjadi sangat menarik ya. Ini ada banyak cerita, ada banyak yang muncul dan ya mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan itu loh, ada beberapa player yang dapat masuk kandidat Ballon d'Or yang sangat tidak diduga itu loh ya. Kalau menurut saya seperti Anthony menurut saya bisa masuk kandidat Ballon d'Or minimal urutan 20 ke atas. Bisa. Kalau Anthony menang Conference League, Liga Conference Eropa, itu bisa 20 ke atas. Apalagi kalau Anthony mencetak gol di finalnya, pasti bisa. Bagaimana menurut Mbak? Ya menurut saya ya Anthony memang layak ya kalau masuk 30 besar ya minimal, karena pemainnya bagus, dan juga jika menang mungkin 15 bisa ya. 15. Saya tidak terlalu yakin ya kalau 15, tapi ya mungkin saja. Jika Anthony hat-trick ya di final. Mungkin bisa. Kemarin yang tahun lalu yang saat Lukman menang Europa League, itu kan juga mendapatkan peringkat 20 ke atas kan. Ya itu memang cukup
ada kemungkinannya. Walaupun memang Liga Konferensi Eropa itu lebih rendah daripada Europa League, tapi tetap ada kemungkinannya bahwa Anthony bisa memasuki kandidat 20 besar Ballon d'Or. Dan kandidat lain yang sebenarnya harus kita sebutkan adalah Kylian Mbappe. Kylian Mbappe di di klub baru di posisi yang tidak dia familiar, tetapi dia berhasil untuk menguasainya dengan baik ya nampaknya, walaupun di awal-awal season beliau tidak dapat menunjukkan performa yang terbaik, tetapi dia berhasil beradaptasi dan menjadi top scorer ya Eropa, mendapatkan Golden Boot. Ya cukup pasti beliau juga berhasil lah mendapatkan 10 besar, mungkin di peringkat 8, peringkat 9. Kalau Vinicius Junior gimana nih? Katanya yang kemarin I will do it again. Tetapi kok malah kalah sama teammate-nya. Ya mungkin karena performa Vinicius Junior juga buruk di musim ini ya, kurang bagus karena ya mungkin banyak tingkah sehingga performanya menjadi kurang baik ya. Mungkin kalau saya Vinicius mungkin 10 ke bawah, 10 ke bawah, tapi 15 ke atas. Mungkin ya sekitaran 13-14 itu. Ya mungkin ya itu prediksi dari kami ya, mungkin yang memiliki kemungkinan besar itu ya 4 tadi. Kalau menurut Anda Vitinha mungkin nomor berapa ya? Masuk gak menurut Anda? Vitinha tergantung kemenangan di final sih. Kalau tanpa kemenangan mungkin ya 15 ke atas, 10 ke atas, karena memang gelandang itu sangat sulit untuk memasuki daerah-daerah Ballon d'Or. Tapi ya kalau ini ya itu. Tetapi kalau memang dapat berhasil 8 ke atas, mungkin sangat dimungkinkan 8 ke atas berhasil memenangkan UCL. Ya, mungkin sekian dulu ya dari kami Football Partner. See you next time.